Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Komunitas Salsabila, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Semarang, jurusan Kesehatan Lingkungan, program studi Sarjana Terapan kelas 1D. Tahukah kamu pada tanggal 29 Maret 2021 terdapat sebuah bencana yang menimpa PT Pertamina. Bencana yang menimpa PT Pertamina adalah kebakaran kilang minyak Pertamina di Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Peristiwa ini diduga terjadi karena tangki penyimpanan minyak yang tersambar petir sehingga terjadi kebakaran yang cukup merugikan bagi banyak pihak. Peristiwa tersebut termasuk ke dalam kategori kegagalan teknologi. Lalu, kegagalan teknologi itu apa sih? Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi atau industri. Penyebab kegagalan teknologi ada beberapa peristiwa, yaitu yang pertama ada kebakaran, yang kedua ada kesalahan prosedur pengoperasian teknologi, ketiga ada kecelakaan transportasi baik darat, laut maupun udara, yang keempat ada kerusakan komponen, yang kelima ada kebocoran eskalator nuklir serta kesalahan desain keselamatan teknologi. Apa saja tanda-tandanya? Tanda-tanda kegagalan teknologi yang pertama ada terjadi sangat cepat dalam hitungan detik ataupun jam secara tiba-tiba. Yang kedua ada sistem peningkatan akan menyala jika terdapat suatu bahaya maupun kerusakan komponen atau peralatan. Yang ketiga tercium bau menyengat akibat terjadinya kebakaran, kebocoran gas atau bahan kimia lainnya. Yang keempat ada suhu udara akan meningkat cepat di atas suhu rata-rata. Kelima, terjadi getaran hebat di lokasi akibat meledaknya mesin atau lainnya. Keenam, terdapatnya asap mengepul. Ketujuh, terdengar suara yang keras dan tidak seperti suara mesin atau peralatan yang kerasa didengar. Selanjutnya ada upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya bencana. Yang pertama ada bangun pabrik dengan sistem penyebaran asap atau pengurai asap. Yang kedua, tingkatkan ketahanan terhadap kebakaran dengan menggunakan material bangunan ataupun peralatan yang tahan api. Yang ketiga, tingkatkan fungsi sistem deteksi dan peringatan dini. Yang keempat, tingkatkan standar keselamatan di pabrik dan desain peralatan. Yang kelima, buat prosedur operasi penyelamatan jika terjadi kecelakaan teknologi. Keenam, antisipasi kemungkinan bahaya dalam pabrik. Ketujuh, tingkatkan kemampuan pertahanan sipil dan otoritas kedaruratan. Kedelapan, perencanaan kesiapsiagaan dalam peningkatan kemampuan pemadaman kebakaran dan penanggulangan asap, tahap darurat, dan evakuasi bagi pekerja serta penduduk di sekitarnya. Kesembilan, pindahkan bahan atau material yang berbahaya dan beracun. 10. Sosialisasikan rencana penyelamatan pada pekerja dan masyarakat sekitarnya dengan bekerja sama dengan instansi terkait. 11. Persiapkan rencana evakuasi penduduk ke tempat yang aman. Jika terjadi bencana kegagalan teknologi, hal apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, apabila sistem peningkatan tidak berfungsi, pengawas harus melakukan pengecekan ketika mesin berhenti. Kedua, pengawas keselamatan kerja melakukan pengecekan terhadap operasi peralatan kerja dengan peralatan perlindungan kerja yang lengkap. Ketiga, semua pekerja melakukan evakuasi keluar ruangan. Keempat, pengawas keselamatan kerja akan memeriksa semua ruangan untuk memastikan bahwa semua pekerja sudah melakukan evakuasi. Kelima, setelah evakuasi, pimpinan kelompok kerja mendaftar semua pekerja untuk memastikan keberadaannya. Keenam, berikan pertolongan jika terdapat kecelakaan kerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan serta padamkan api dan atasi kebocoran kimia lainnya sesuai dengan tata cara kerja. Apa yang harus kita lakukan setelah terjadi kegagalan teknologi? Yang pertama, pengawas keselamatan kerja memastikan bahwa kejadian bencana telah usai dan keadaan sudah aman. Yang kedua, bersihkan peralatan dan kebangunan yang sudah rusak serta zat kimia yang tercacar secara hati-hati. Yang ketiga, pekerja dilarang memasuki ruang kerja sebelum diberikan izin resmi dari pimpinan kantor. Keempat, lakukan pengecekan dan identifikasi korban meninggal, luka, dan selamat. Yang kelima, masing-masing pekerja melakukan pengecekan mandiri dan tetap waspada. Hal yang terpenting adalah tetap waspada dan jadilah masyarakat yang tanggap bencana, karena bencana datang secara tiba-tiba dan di luar kendali kita. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.